Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin. Tetap semangat. Senangnya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman semuanya, bisa menemani teman-teman di rumah yang sedang beraktivitas, yang sedang di perjalanan ataupun sedang bekerja. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah aku masih bisa share lagi kegiatan aku, kegiatan positif tentunya, yang insya Allah menyalurkan energi positif pula untuk teman-teman yang di rumah. Buat teman-teman di rumah nih yang sedang mager-mager, yang sedang lagi males berkegiatan misalnya, semoga dengan melihat atau menonton video aku ini teman-teman jadi semangat lagi, lebih semangat intinya untuk melakukan aktivitas di rumah. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, membicarakan tentang beres-beres rumah, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan seorang ibu rumah tangga, yang pastinya tidak jauh-jauh dari beres-beres, bersih-bersih, dan juga merapihkan ruangan atau rumah kita gitu ya. Nah, buat teman-teman di rumah yang sedang males atau yang sedang mager nih, jangan sampai ya kita kalah dengan rasa malas. Nah, kalau kita sudah kalah nih dengan rasa malas, yang pastinya rumah itu nggak akan bersih-bersih ya. Yang pastinya rumah tidak akan tertata dengan rapi. Teman-teman, ada beberapa tips nih yang bisa menyemangati diri untuk membersihkan rumah. Nah, seringkali ya teman-teman, ketika kita mempunyai aktivitas di luar, biasanya membuat kita jarang atau tidak punya waktu untuk membersihkan rumah. Kalau kita sudah dari luar, biasanya gitu lebih capek. Kalau sudah capek, yang pastinya kita itu ingin istirahat gitu ya. Jadinya barang-barang yang tidak semestinya berada di ruang tamu misalkan, yang tidak berada di teras misalkan, masih berserakan dan kitanya lelah dan pastinya ingin beristirahat gitu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, untuk itu kita harus mencari cara bagaimana nih agar kita bisa bersemangat lagi untuk rutin membersihkan bagian-bagian rumah kita, supaya rumah kita itu lebih bersih lagi, wangi dan rapi tentunya. Oke teman-teman semuanya, agar rumah kita lebih bersih, yuk kita semangat untuk membersihkan rumah secara rutin. Nah, untuk langkah pertama ya teman-teman, untuk membersihkan rumah supaya kita itu tidak malas atau kita itu semangat gitu ya, kita bisa mulai dari hal yang terkecil atau yang ringan dulu. Misalkan nih kita pantau nih di seluruh rumah, di seluruh ruangan, kita pantau dulu di mana nih area yang semisalnya tidak terlalu berantakan. Misalkan nih kalau di tempat aku nih, aku lagi beres-beres di ruang tamu dulu, karena di ruang tamu itu nggak terlalu berantakan banget ya. Jadi aku mulai dulu di area ruang tamu. Nah, misalnya kalau teman-teman nih, misalkan ada di kamar tidur dulu, atau bisa juga di area lemari-lemari yang bisa kita bereskan terlebih dahulu gitu ya, di tempat tidur dulu, atau kita beres-beresin lemari atau laci-laci yang ada di lemari gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman nih biasanya ya di dapur itu kan tempat area yang paling berharga buat seorang ibu rumah tangga. Bisa juga kita mulai dulu dari dapur dulu. Kita lihat dulu teman-teman, daerah mana nih yang terlihat tidak begitu berat untuk kita lakukan dulu. Nah, untuk yang kedua, kita bisa menata dan membersihkan satu persatu di suatu tempat gitu. Teman-teman bisa membuat jadwal harian misalnya ya, untuk membersihkan bagian-bagian rumah. Misalnya, hari ini kita bisa membersihkan ruang tamu sampai ke teras. Biasanya kan kalau kita membersihkan ruang tamu kan sudah full sampai teras gitu ya. Nah, bisa juga nih kita juga menjadwalkan untuk membersihkan kamar mandi. Biasanya kalau kamar lagi bisa kita jadwalkan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita full bersih-bersih di kamar mandi. Dan kita juga bisa menjadwalkan di tempat-tempat area-area yang lain gitu ya teman-teman. Nah, sebaiknya juga ketika kita berada di rumah nih, kita selalu buang sampah setiap hari sebelum pergi tidur, atau misalkan nih kalau udah terlalu malam kita
belum sempat, oh lupa gitu, bisa juga kita langsung kita buang sampah di pagi hari ketika kita bangun tidur gitu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya rumah kita itu terlihat bersih, yang pastinya tidak terdapat bau busuk atau bau tidak sedap yang disebabkan oleh sampah kita gitu. Nah, untuk tips yang ketiga, kita bisa memberikan waktu untuk istirahat. Memberi waktu untuk istirahat untuk siapa? Ya, untuk diri kita sendiri. Ketika kita selesai bersih-bersih, misalkan nih, kalau kita sudah bersih-bersih di yang ringan, yang pastinya kan kita lanjut bersih-bersih di tempat yang berat, misalkan yang terlalu berantakan. Pokoknya intinya yang membutuhkan energi ekstra. Jadi kita bisa mengistirahatkan diri kita sebentar, kita bisa makan, kita bisa minum dulu, kita bisa memulihkan tenaga kita setelah bersih-bersih, supaya apa? Supaya energi kita kembali lagi untuk bisa melakukan kegiatan bersih-bersih rumah kembali gitu ya teman-teman. Nah, setelah rumah bersih, yang pastinya kita akan merasa nyaman ya, merasa senang, yang pasti senang lah teman-teman lah. Kalau kita sudah melihat rumah kita beres, bersih, yang pastinya itu kepuasan tersendiri bagi kita seorang ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Walaupun nih misalkan seperti nyapu, ngepel, buang sampah, nyuci baju, nyuci piring, itu kegiatan yang tidak akan pernah lepas dari keseharian seorang ibu rumah tangga. Karena ya memang itu rutinitas kita gitu kan ya teman-teman. Tapi kita itu pasti mempunyai kepuasan tersendiri kalau kita sudah bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sebenarnya itu kewajiban siapa sih ya teman-teman? Sebenarnya sih kalau untuk kebersihan itu kewajiban seluruh anggota keluarga atau seluruh anggota rumah itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bekerja sama, kita bisa gotong royong dalam menjaga kebersihan rumah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tips yang selanjutnya kita bisa mengatur waktu. Maksudnya apa? Ya kita bisa mengatur waktu ketika kita bisa atau memutuskan untuk membersihkan rumah. Lebih baik kita bisa mengatur waktu yang tepat. Seperti ketika keadaan rumah sedang kosong atau tidak ada orang lain, atau juga ketika kita mungkin berat untuk melakukan sendiri, kita bisa meminta bantuan orang lain gitu ya teman-teman. Orang lain tuh ya bisa eh, biasa memperkerjakan orang lain gitu ya. Semisal kita memang terlalu berat gitu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk meminta bantuan kepada orang lain tidak ada salahnya kok teman-teman. Kalau memang dirasa perlu di apa namanya, di sela-sela waktu atau sesekali tidak masalah ya, kita perlu bantuan orang lain atau minta tolong dengan orang ketika kita memang benar-benar membutuhkan. Karena kondisi tubuh kita kan kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang kita lagi fit, kadang-kadang kita memang lagi kurang sehat. Kalau memang kita benar-benar lagi kurang sehat, itu perlu bantuan orang lain, dan memang dirasa perlu untuk orang lain yang harus kita pekerjakan, perlu juga tidak apa-apa teman-teman. Mempekerjakan juga kan nggak perlu 1 bulan atau 1 minggu gitu, nggak. Kalau di daerah kita gini kan biasanya ada ya yang bisa kita panggil dalam sehari. Misalkan nih kita perlu untuk menyetrika baju gitu, boleh, nggak apa-apa teman-teman. Sesekali bisa untuk meringankan pekerjaan kita. Ya namanya ibu rumah tangga ya, walaupun pekerjaannya katanya tidak kerja karena tidak menghasilkan uang gitu ya, ternyata pekerjaan rumah tangga itu sangat melelahkan, sangat capek, dan luar biasa memerlukan tenaga ekstra ya teman-teman. Semangat selalu buat teman-teman ya yang ibu rumah tangga di rumah. Semangat, kita semangat semua. Nah, kita juga bisa mengatur waktu teman-teman. Misalkan nih kita mau membersihkan kamar mandi gitu ya. Nah, kita bisa memperkirakan kira-kira itu membersihkan kamar mandi berapa menit sih? 15 menit kah atau 20 menit gitu ya. Dikira-kira kalau kita memang mampu membersihkan kamar mandi selama 15 menit, nah itu bisa menjadi motivasi kita nih untuk bersih-bersih lebih cepat atau lebih sering gitu ya teman-teman. Jadi membuat kita itu lebih terdorong semangat lagi apa namanya, untuk bersih-bersih rumah gitu. Khususnya tadi waktu untuk bersih-bersih kamar mandi gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, beberapa tips yang mungkin bisa kita coba,
Yang pertama tadi kita bisa melakukan dari hal-hal yang ringan dulu, dari hal-hal yang lebih kecil gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa memulai dari hal-hal yang ringan. Yang kedua, kita bisa menata dan membersihkan di satu titik atau satu tempat gitu. Untuk yang ketiga, kita bisa memberikan waktu istirahat dulu untuk diri kita setelah kita bersih-bersih gitu teman-teman. Untuk selanjutnya, yang tadi kita bisa mengatur waktu atau menjadwalkan gitu ya, menjadwalkan ketika kita mau bersih-bersih. Misalnya tadi seperti yang aku bilang, kalau kita mau membersihkan kamar mandi misalkan butuh berapa waktu sih, 15 menit kah atau 20 menit, kita bisa mengatur sendiri sesuai dengan keadaan yang ada di rumah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, Alhamdulillah. Buat teman-teman di rumah sedang apa nih ketika nonton video aku, semoga teman-teman di rumah sehat selalu ya. Buat teman-teman nih mungkin yang sedang sakit, yang sedang tidak enak badan, insya Allah cepat diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah dan digantikan dengan sembuh yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Ngomongin pekerjaan rumah tangga itu nggak akan pernah habisnya gitu ya. Buat teman-teman di rumah, jangan pernah bosen ya untuk melakukan kegiatan seperti ini, karena kegiatan menjadi seorang ibu rumah tangga yang seharinya nyapu, ngepel, nyuci itu banyak banget manfaatnya teman-teman. Selain kita sehat ya, karena kita kan berkegiatan nih, ngepel seperti ini kan pasti mengeluarkan tenaga ya, dan kita gerak semuanya dari atas sampai bawah itu gerak ya, menjadikan pengganti olahraga yang di luaran sana gitulah ya. Kalau memang seorang ibu rumah tangga mungkin tidak ada waktu untuk berolahraga di luar, misalkan banyak banget sekarang nih ya olahraga kayak gym, ponfit lah, yang senam lah, apalah itu yang di luar sana. Kebanyakan seorang IRT itu nggak punya waktu untuk melakukan hal itu gitu ya teman-teman. Jadi mengantisipasi kita menggantikan olahraga yang seperti ini, kegiatan kita ini bisa menggantikan olahraga kita yang berada di luar gitu ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah tadi beres-beres rumahnya sudah selesai, nyapu ngepelnya sudah selesai. Nah ini aku lanjut untuk mau jemur baju. Nah, kalau untuk jemur baju, nyuci baju setiap hari itu nggak ada habisnya ya. Pasti nyuci, pasti jemur baju, dan yang paling bikin aku males itu lipat-lipat sama gosoknya teman-teman. Jadi kadang-kadang itu gosokan itu bisa tumpuk menumpuk dan beranak binak. Teman-teman siapa nih yang sama dengan aku nih yang suka males? Tadinya kan nggak boleh malas, kenapa sekarang malas gitu ya? Pasti ada kendala teman-teman kalau untuk lipat-lipat baju, untuk gosok-gosok itu tidak sesemangat bersih-bersih. Kalau aku nih tipenya suka banget bersih-bersih rumah ya, kayak nyapu, ngepel itu senang banget teman-teman. Cuman kalau sudah urusan pergombalan, kalau yang sudah urusan gosok menggosok itu kayak membutuhkan tenaga ekstra ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah aku mau sapa-sapa dulu teman-teman di rumah nih. Buat teman-teman di rumah aku mau ucapin terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu menonton video aku, yang sudah selalu stay tune di channel YouTube aku, yang sudah selalu like, share, komen. Yang pastinya teman-teman alhamdulillah dan terima kasih sudah memberikan komentar positifnya. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya dengan memberikan suatu hal yang baik pula ya teman-teman, karena kebaikan insya Allah akan kembali yang baik juga. Oke teman-teman, buat teman-teman nih yang baru bergabung di channel YouTube aku, selamat bergabung, salam kenal ya teman-teman, salam silaturahim. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang 24 jam pekerjaannya di rumah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, tidak terasa videoku sudah di berujung aja, sudah di akhir aja. Semoga teman-teman gak pernah bosan ya dengan video-video yang aku hadirkan. Semoga teman-teman mengambil sisi positifnya dari semua video-video yang aku hadirkan buat teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya. Dan dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.